Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursin Tairle. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu Wahyu Sasuka, salah satu guru di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, mengajar mata pelajaran matematika. Adapun langkah-langkahnya sebelum melakukan observasi, yang pertama adalah pra-observasi. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Wika? Alhamdulillah. Bu Wika, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, saya mau mengobservasi pembelajaran Bu Wika di kelas. Oke, kira-kira hari ini kita masuk di kelas berapa ya Bu Wika? Di kelas 12.5. 12.5 ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, nanti pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajarannya apa yang akan kita lakukan? Untuk tujuan pembelajaran pertemuan kali ini itu peserta didik dapat menentukan nilai anuitas dan sisa pinjaman pada perhitungan anuitas. Dari tujuan pembelajaran ini, apa yang ingin Bu Wika capai pada pembelajaran kali ini? Yang diharapkan tercapai setelah pembelajaran ini, peserta didik nanti mampu menyelesaikan perhitungan anuitas dalam konteks masalah yang lebih nyata, seperti pada perhitungan kredit, bunga, cicilan, seperti itu. Jadi sekarang materinya itu tentang anuitas ya. Oke. Kira-kira Bu Wika, apa yang sudah Bu Wika persiapkan untuk pembelajaran pada hari ini? Yang sudah saya persiapkan itu media pembelajaran berupa PowerPoint untuk sampaian materi nanti. Setelah itu saya juga sudah menyiapkan LKPD berupa materi anuitas yang akan diberikan kepada peserta. Jadi sudah siap ya Bu Wika? Kita Insya melakukan Allah. observasi pada hari ini. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Wika. Nanti kita ketemu di kelas untuk siapkan observasi. Oke, terima kasih Bu Wika. Vincent.com. Berdoa mulai. Matika ya arhamar rahimin, amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Andi Faraka, Adrian, Andi, Mardiata, Hadir Bu. Aska, Denny, Eril, Dani, Aaron, diapain ya? Sebenarnya Zaki, Maulana,
Oke, dan dengarkan instruksi Ibu sebentar. Oke, sudah berdiri semuanya. Silakan hadap-hadapan dengan kawannya semua. Hadap-hadapan. Oke, silakan pegang tangan kawannya dulu. Rehan. Udah, pegang baik-baik pun. Salam, gitu. Oke, silakan secara bergantian ucapkan mantra terbaik yang berisi tentang semangat pagi, harapan untuk temannya, dan doa terbaik. Kita mulai. Oke, dan ikuti dengan doa terbaik untuk kawannya. Silakan mulai. Jangan apa dong, kamu aja. Semoga Allah bisa Panjang doanya. Sudah? Selesai? Oke, mudah-mudahan doa terbaik yang diucapkan kawannya tadi. Oke, kalau gitu silakan duduk kembali. Apa salah satu doa dari kawannya tadi? Ada yang bisa sebutin? Siapa? Ardi. Kok Ardi? Ulah suka sebut Ardi. Ada yang siapa? Siapa? Raffi. Apa? Raffi. semoga di awal bulan ini menjadi bulan yang baik bagi kita berdua. Doa-doa yang kalian ucapkan mudah-mudahan tercapai. Udah, kita mulai. Kalau tak salah minggu lalu kita bahas tentang tabel pelunasan. Dah 1 minggu atau 2 minggu yang lalu malah kita bahas tabel pelunasan. Ada yang masih ingat? Ayo teman-teman. Ada yang masih ingat? Masih. Sebelum mulai ke tabel, apa yang perlu kita perhatikan? Oke, mantap. Yang pertama kita apa lagi? Angsuran pokok. Ada lagi? Bunga. Dan ada lagi? Besar angsuran sama dengan angsuran pokok. Ada lagi? Sisa pinjaman. Kalau yang minggu lalu kalian buat tabelnya ada berapa angsuran? Oke. Kalau kira-kira ibu suruh buat sampai 120 mau nggak? Pilih mau? Oke, berarti pertemuan selanjutnya. Ada. Kalau gitu yang kemarin yang kita bahas kan sampai angsuran yang ke-6. Berarti kan itu kenapa ibu buatkan sampai angsuran ke-6 supaya betul nampak yang mana sebenarnya yang dikatakan dengan sisa pinjaman. Apakah pengurangan dari termasuk bunga atau hanya angsuran yang kita bayar? Kan angsuran dengan cicilan kan beda kemarin. Cicilan itu sudah termasuk apa? Cicilan, betul. Cicilan itu sudah termasuk bunga. Sedangkan sisa pinjaman yang kita hitung adalah pengurangan dari angsuran pokok atau yang kalian tulis secara simbol A1, A2, A3, A4. 100 juta dalam waktu 20 tahun. Kalau kita buat ke tabel seperti minggu lalu kan banyak. Tapi mana tahu tengah perjalanan doa-doa kalian tadi tercapai, tiba-tiba banyak duit yang awalnya 20 tahun berubah menjadi hanya 5 kali angsuran. Selebihnya bisa dilunasi. Pelunasan itulah yang akan kita bahas hari ini. Oke?
Minggu lalu juga sudah, bukan minggu lalu, semalam Ibu berikan tugas LKPD sudah disediakan. Oke, kalau gitu silakan bagi kelompok, duduk per kelompok sesuai dengan yang sudah pernah kita bagi kelompoknya masing-masing. Enggak, di sini kemarin enggak dapat. Memen, mana Memen? Tiba-tiba nyasar lupa kelompoknya mana? Ini satu orang satu tuh. Oke, sudah. Sudah dicek anggota kelompoknya sudahkah? Oke, kalau gitu silakan dikeluarkan tempat kerjaan yang kemarin diberikan. Nah, di situ ada satu tabel yang paling depan, ada sebuah cerita tentang proses kredit rumah. Ada dalam beberapa jangka waktu, ada 6 bulan, 1 tahun, sampai berapa? 10 tahun, ada 20 tahun. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Ingat, dikelompokkan udah bagus Ibu bagikan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Di dalam kelompok itu udah sangat-sangat lengkap. Jadi Ibu harap seperti biasa silakan betul-betul diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Setelah itu nanti baru presentasikan ke depan. Kita pilih secara acak yang akan presentasi ke depan. Itu untuk menjelaskan. Yang pertama secara ringkas, nomor 1 pembuatan tabel. Yang kedua, Ibu minta nanti ada 2 kelompok dengan fraksi yang berbeda untuk menentukan sisa pinjaman. Oke, itu dia instruksinya. Ada yang bertanyakan? Aman. Aman? Aman, Bu. Sudah aman? Aman, Bu. Aman. Bisa dimulai? Oke, kalau gitu silakan dimulai. SK sama dengan BK tambah 1 per I, ada satu lagi rumus yang kedua. Nilainya sama atau tidak dengan manual? Sama? Beda? Berapa bedanya? 246. Oke, 246. Ada yang berapa lagi? Oke, ada yang 246 juta. Ada yang kalau ini 245 juta 550. Intinya kalau secara perhitungan betul-betul kita perhatikan koma, berarti nilainya nanti sama. Cuman kalau misalkan dari awal kita sudah potong tanpa pembulatan tanpa koma, tanpa perhitungan koma, itu tadi ada selisih hitungan yang tanpa koma, komanya satu angka di belakang koma, 2 angka ataupun seterusnya. Contoh ini tadi 246 dengan
awal pakai kabel, bisa pakai rumus yang tadi. Ada 2 rumusnya. Nah itu tadi, keseluruhan semuanya sama. Bisa dipahami? Ya. Oke. Ada yang menyimpulkan dari keseluruhannya? Sudah kita bahas satu orang silakan disimpulkan apa yang sudah dipelajari. Main-main aja. Jangan main. Kan, Sepak? Oke, Saskia. Oke, Tik. Kasih paham, kasih paham. Iya, Bu. Jadi Ya Allah, kita backlight. tahu kalau di pelajaran ini kita itu menghitung anuitas, besar rumah pertama, angsuran pertama, dan angsuran kedua atau angsuran ketiga. Kita tahu di sini juga di dalam tabel ada angsuran pokoknya, bunganya, besar cicilan, yaitu pokok tambah bunga dan sisa pinjaman. Dan menurut saya untuk cara perhitungan yang paling mudah itu langsung aja ke SK sama dengan M dikurang A1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat K dikurang 1 per I. Karena menurut saya itu paling efisien daripada kita harus buat semua tabel itu untuk menguras waktu. Jadi lebih baik kita langsung ke rumus depannya saja. Oke, terima kasih Saskia. Jadi pendapat Saskia seperti itu lebih mudah ketika dia menggunakan rumus yang SK sama dengan M kurang. Dan sekarang Ibu kembalikan ke kalian, mau menggunakan perhitungan manual silakan, mau menggunakan perhitungan pakai SK sama dengan BK tambah 1 per I boleh, atau seperti yang Saskia tadi bilang juga boleh, tergantung mana efisien menurut kalian dan mana yang lebih mudah dalam menyelesaikannya. Ibu kembali. Assalamualaikum Bu Wika. Waalaikumsalam Bu Sinta. Apa kabar Bu Wika? Alhamdulillah baik. Bu Wika, tadi kita sudah observasi ya. Saya tadi di kelas Bu Wika. Saya juga sudah memperhatikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Wika tadi. Sama seperti yang kemarin kita sudah lakukan sebelum observasi ini, ada pra observasi, dan hari ini pasca untuk coachingnya. Bu Wika tadi bagaimana suasana pembelajaran di kelas tadi ketika saya observasi Bu Wika? Pembelajaran tadi di kelas 12.5, alhamdulillah responnya positif, anak-anaknya juga semangat untuk belajar. Oke. Ya tadi saya lihat juga Bu Wika dan anak-anaknya tetap senang dan bersemangat gitu dalam pembelajaran hari ini. Oke, kemudian dari pembelajaran tadi, apakah yang Bu Wika rasakan dengan pembelajaran sebelumnya dan menemukan hal baru? Kalau hal baru ada, terkhususnya itu ice breaking. Kalau bisa dibilang sebelum-sebelumnya saya tidak menggunakan ice breaking. Tadi baru saya coba menggunakan ice breaking dan respon dari anak bagus dan dia juga ada lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran. Oke, jadi tadi biasanya Bu Wika nggak menggunakan ice breaking ya. Hari ini menggunakan ice breaking dan ternyata dampaknya positif sekali untuk anak-anak kelas. Oke, kemudian kira-kira ada hal lain lagi nggak yang berbeda yang dari pembelajaran sebelumnya selain dari ice breaking yang Bu Wika lakukan pada hari ini? Kelompok, biasanya kalau kelompok saya pembagian kelompoknya itu cuma yang duduk yang dekat-dekat. Kalau tadi itu kelompoknya memang dibentuk sesuai dengan hasil tes kemampuan awal siswa, jadi dah dibentuk dalam satu kelompok itu lebih bervariasi. Kalau sebelumnya kan yaudah yang duduknya sebelahan, yang duduknya dekatan itu yang kelompok. Kalau ini betul-betul dibuat dalam satu kelompok itu bervariasi, ada yang kelompoknya tinggi, sedang, rendah, jadi terlihat lebih ada diskusi di dalam kelompok itu. Tadi saya juga lihat seperti itu, anak-anaknya sudah duduk di dalam kelompok yang Bu Wika sudah bagi. Ada lagi Bu yang lainnya lagi? Mungkin penggunaan media kalau selama ini kurang mungkin dalam pemanfaatan Infocus PowerPoint. Kalau tadi juga saya menggunakan Infocus PowerPoint dan sepertinya juga ada
pengaruh positifnya untuk peserta didik. Didik kita ya. Jadi kira-kira nih dari kegiatan Bu Wika tadi kalau kita nilai nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai hari ini pembelajaran di kelas menurut Bu Wika dibanding hari-hari sebelumnya? Kalau kita rating dari 1 sampai 10 untuk semangat dan antusias peserta didik dalam pembelajaran, kira-kira bisa saya kasih nilai 8 gitu. Kenapa di 8? Karena itu tadi ada perubahan peningkatan semangat dibandingkan pertemuan sebelumnya. Seperti tadi yang saya sudah katakan, ketika menggunakan ice breaking, ada pembagian kelompok yang lebih spesifik daripada sebelumnya. Antusias anak dalam bekerja sama itu lebih bagus daripada sebelumnya. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih jauh meningkat lagi kalau secara rutin diterapkan. Jadi setelah pembelajaran hari ini, apa rencana Bu Wika ke depan untuk pembelajaran di kelas? Untuk rencana mungkin bisa dikatakan lebih sering menggunakan yang tadi ice breaking atau pemanfaatan media pembelajaran yang lebih kreatif supaya semangat anak itu lebih tinggi, apalagi saya khususnya mata pelajarannya matematika yang image-nya lumayan terkadang membosankan dan menyeramkan. Jadi pemanfaatan media merupakan salah satu cara untuk menarik peserta didik supaya lebih tertarik belajar matematika khususnya. Jadi ini dari rencana Bu Wika ini, kira-kira siapa aja yang akan Bu Wika libatkan untuk melakukan rencana Bu Wika ke depan? Mungkin dimulai dari skala kecil, dari rekan sejawat, dari mungkin yang paling kecil dari guru yang serumpun sama-sama. Saya ngajar di kelas 12, mungkin bisa sama-sama ngajar kelas 12 khususnya matematika. Nanti kalau kelanjutannya mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan guru yang kelas 11, atau bisa lingkupnya nanti seluruh guru matematika di SMA 2. Nanti bisa dikembangkan lagi ke MGMP mungkin seperti itu. Bagus sekali idenya Bu Wika. Hari ini luar biasa sekali pembelajaran di kelasnya, anak-anaknya diperhatikan semuanya sudah bersemangat. Semoga kedepannya Bu Wika bisa lebih kreatif lagi seperti tadi yang Bu Wika sampaikan, dapat mewujudkan harapannya menggunakan pembelajaran yang lebih bervariasi dengan menggunakan media. Ya, semoga hasilnya pun juga dapat meningkatkan nilai pembelajaran di kelas Bu Wika. Oke, terima kasih Bu Wika atas waktunya. Terima kasihnya, saya lanjut dulu pekerjaan yang lain. Oke, Terima kasih Bu Wika.